di dalam Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai dengan 42. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai dengan 43. Kita akan membaca secara bersama-sama. Kita baca firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. Kita baca firman Tuhan 1, 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu baik sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dan pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan seorang memanggilnya dan membuatnya di ruang panas. Tidak dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya yang berpernikahan, segera datang ke tempat kami. Maka berkemasan Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang panas, dan semua janda datang berdiri di depannya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu dia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan berdiri itu. Dia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan saya beri tema malam pada hari ini, saudara, belajar dari kebaikan Tabita atau Dorcas. Tabita adalah dari bahasa Arab, Dorcas dari bahasa Yunani, artinya adalah manusia betina, artinya cekatan besi. Dan Tabita, saudara, adalah seorang murid. Dikatakan saudaraku bahwa ayat 36 seorang murid perempuan, dan hanya di dalam peristiwa ini disebutkan di seluruh Alkitab bahwa hanya nama Tabita yang disebut sebagai murid perempuan. Karena itu saudara, tidak dijelaskan di sini apakah dia seorang janda yang sudah ditinggal suami dan tidak punya anak, atau mungkin dia seorang perempuan yang tidak menikah sama sekali. Tidak ada penjelasan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana peran seorang wanita yang memang sudah memahami firman Tuhan. Dikatakan dalam cerita ini, bukan cerita saudara-saudara, tapi kejadian yang sebenarnya, bahwa Tabita ini orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dan dia memiliki suatu sikap yang luar biasa, adalah orang yang suka memberi. Nah, saudara, peristiwa ini didahului oleh satu peristiwa di mana Petrus menyembuhkan seorang yang sudah lama sekali tidak bangkit dari tidurnya, yaitu di ayat 32 sampai 35, saudara, bahwa di situ didapati seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Dan di dalam Kristus Yesus, Petrus menyembuhkan wanita itu dan dia bangkit dari tidurnya, saudara. Nah, saudara, satu kejadian saudara berikutnya, saudara, daerah Yope bersamaan
dan dekat dengan daerah di mana Eneas disembuhkan oleh Petrus. Orang-orang yang pernah diberikan kain-kain atau baju oleh Tabita atau Dorcas kepada janda-janda yang kekurangan, yang membutuhkan pertolongan, yang tidak punya suami lagi, saudara. Dia hanya bekerja sendiri single parent dan berusaha supaya anak-anaknya bisa hidup lebih baik. Nah, saudara, itu di sini kita lihat pengabdian Tabita atau Dorcas kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dia seorang yang punya, saudara. Kalau sekarang, kalau kita ibaratkan dia punya profesi, saudara. Dia seorang penjahit. Dia mungkin menjahit baju untuk ibu-ibu dan lain sebagainya, saudara. Dan itu diberikan secara gratis kepada janda-janda. Inilah perbuatannya, saudara. Janda-janda banyak mengasihinya dan suka kepada Tabita karena dia seorang yang suka memberi. Tetapi saudaraku, mereka suatu ketika mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Bahwa Tabita atau Dorcas ini, dalam firman Tuhan tidak dikatakan dia sakit atau bagaimana, tapi saudara, tiba-tiba dia meninggal dunia, saudara. Meninggal dunia. Lalu mereka saudara bersedih. Mereka memandikan mayatnya dan siap untuk dikuburkan, saudara. Tapi perempuan di sana, saudara, mendengar bahwa ternyata di sana ada Petrus, seorang hamba Tuhan yang hebat. Yang mereka dengar, karena jaraknya sekitar, kalau saya pelajari dari firman Tuhan, ada sekitar 17 km jaraknya, saudara. Dari Lida dan Yope, mereka mendengar berita itu bahwa seorang Eneas yang sudah 8 tahun terbaring, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, dibangkitkan dan berdiri hanya dengan menyebut, "Bangkitlah Eneas, Yesus Kristus menyembuhkanmu." Mereka tentu dengar. Lalu mereka menyuruh 2 orang untuk memanggil Petrus ke tempat di mana Tabita sudah menunggu. Saudara, Petrus sebagai seorang hamba Tuhan, dia siap. Waktunya tidak baik atau baik, dia siap. Dimanapun dia berada, ketika mendengar ada jemaat di situ, saudara, yang sedang mengeluh, berharap kepada dia untuk melakukan sesuatu seperti yang dilakukan kepada seorang Eneas. Dia siap datang ke sana, saudara. Jam berapapun dia siap. Nah, saudaraku, dia ke sana membangkitkan Dorcas atau Tabita yang sudah meninggal itu, saudaraku. Hanya dengan menyebut di sini, saudaraku, bahwa mereka setelah sampai di sana dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Hanya mengikuti, saudara. Karena nama Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, janda-janda ini bersorak ke dunia, saudara, melihat ada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan lewat seorang Petrus, seorang rasul yang besar, dan terjadi mujizat. Seorang yang sudah meninggal bangkit dari kematian, yang sudah siap mau dikubur. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Puji Tuhan. Yesus kita luar biasa. Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Yesus melakukan kebangkitan itu, saudaraku. Nah, saudaraku, kita mau belajar dari perbuatan seorang Tabita atau yang dinamakan Dorcas di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Apa saja yang kita lihat di sini, saudara? Apa yang kita mau renungkan, saudara? Kalau kita membaca yang pertama, saudaraku, pada ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Perempuan banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara,
Gaya hidup Tabita adalah memberikan sedekah. Gaya hidupnya, lifestyle hidupnya sekarang sudah menjadi kebiasaan beliau untuk suka memberikan kepada orang lain. Dia menjahit baju itu mungkin sudah dia jahit satu persatu akan memberikannya kepada ibu itu, janda itu, yang tidak punya suami. Lalu dia menjahit lagi saudara, dia itu karena di sini katakan janda-janda, tapi tidak satu yang dia berikan kain itu sudah dihitung lagi sama dia, oh janda yang satu lagi belum. Saudara, itulah begitu kasihnya Tabita kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak sekali berbuat baik. Kata banyak ini saudaraku berarti sudah lebih dari rata-rata orang berbuat baik. Ini yang saya pelajari Bapak Ibu Saudara. Banyak berbuat baik dan memberi sedekah sudah menjadi gaya hidupnya saudara. Jadi Molohita akan percaya akan anak Tuhan dan lihat Tuhan masuk-masuk di hidup. Berikan Tuhan berkat yang melimpah dalam hidup keluarga saudara atau dalam pekerjaan saudara. Kita boleh saja berandai-andai. Kita bisa mungkin bercita-cita anak saya akan sekolah ini. Lalu cita-citakan lagi saudara. Nanti setelah anak ini saya akan membeli rumah. Meski mungkin rumahmu sudah 2. Lalu saya akan tambah lagi. Saya akan tambah lagi, saya akan berikan mobil, juga mau sepeda motor dan lain sebagainya. Saya tidak menyalahkan saudara. Tapi yang kita harus tiru hari ini saudara adalah seorang Tabita. Dia tidak terlalu memikirkan tentang dunia ini Bapak Ibu saudara. Dia tidak terlalu memikirkan hari esok, bahwa hari esok ada yang menjaminnya saudara. Itulah pemikiran Tabita yang begitu luar biasa, yang belum bisa saya lakukan Bapak Ibu Saudara sebagai seorang manusia, dan saya mau belajar dari situ saudara. Kita harus mulai belajar bagaimana kita seorang yang sudah diberikan oleh Allah anugerah. Ini suatu bukti ketika janda-janda itu saudaraku menangis, membawa kainnya semuanya, membawa baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia masih hidup. Mereka menangis, meratapi supaya Tabita kalaupun tidak mungkin dibangkitkan oleh Petrus, yang penting mereka berserah kepada Tuhan, supaya kemungkinan di dalam pikiran mereka Tabita ini akan diangkat ke surga bersama dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Mujizat terjadi. Dorcas dibangkitkan dari kematian. Saudara, kita boleh mengucapkan seluruh dengan pekerjaan dengan apa yang kita sedang canangkan hari ini saudara. Tuhan tidak menyalahkan setiap perencanaan kita saudara. Kita mengajari kita saudara untuk saling memberi dan memberi kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Puji Tuhan. Hidup sebenarnya ajaran Kristus. Itulah sebenarnya inti dari Injil itu saudara. Ada kasih yang selalu memberi. Kita akan diajari oleh Tuhan ada sebuah kasih yang selalu memberi. Bukan kasih yang sekedar ucapan bibir belaka Bapak Ibu saudara. Asirwah waktu yang tidak ingat tadi. Mulai menunggu satu buat hari. Jadi mana punya balik 20.000. Memang tak dia tahu kesusahan mereka. Jadi banyak orang saudara yang berkata bisa untuk mengasihi. Dan saudaraku, Tabita ini tidak hanya di dalam perkataan saja, tapi dia mewujudkannya dalam bentuk realisasi apa yang ada di dalam mindsetnya, bahwa aku mengasihi orang itu. Dan dia lakukan itu saudaraku dengan nyata dan terbukti dari kain yang ditunjukkan oleh janda-janda ini Bapak Ibu saudara. Dia wujudkan saudara kasihnya. Allah begitu juga dalam hidup kita. Dia mewujudkan kasih itu saudara, tidak sekedar kata-kata di bukit Kalvari. Ketika dia hampir dicambuk sampai dibawa ke tempat bukit Golgota saudara, dia tidak hanya berkata aku mengasihi manusia yang berdosa, tapi dia menyerahkan seluruh tubuhnya untuk disiksa oleh tentara Romawi. Banyak melihat perbuatan Yesus yang melalui Dorcas pada hari ini.
anak-anak muda belajar itu tidak pelit. Kalau ibu mau bapak agar kita tidak pelit, mulai memang ada untuk dijikan. Mulut kalian puluhan tanah susah, sampai memang melihat Tuhan. Puji Tuhan. Kita itu memberikan kepada Tuhan, kepada ibu saudara. Kalau saya mendorong seseorang yang sedang di jalan, seperti seorang Samaria saudaraku, yang melihat ketika ada orang dipukuli, dirampok di tengah perjalanan menaiki keledai, tetapi dia membiarkan saja saudaraku, orang-orang yang di situ berjalan, seorang imam melihat, dibiarkan saja saudaraku. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang Samaria yang murah hati. Sebenarnya dia tidak begitu mengenal Tuhan, tapi ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia menanggung semuanya, dia mengobati luka-lukanya, membawa penginapan, dan menjamin akan dibayar seluruh biaya pengobatan. Saudara, orang Samaria ini memberikan itu semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Belajar untuk saling menghormati. Kita ini saudara yang sosial saling menghormati. Kapan-kapan kita mungkin akan jadi. Bisa saja perusahaan tempat saudara bekerja akan jadi artis apa itu saudara. Saudara tidak terus berada di ketinggian itu saudara. Tapi saudara tiba-tiba berjalan ke bawah. Lalu yang kedua saudara, saya mau memberikan kepada saudara pelajaran yang berharga dari perbuatan Dorcas, dari apa yang dilakukan oleh Tabitha. Yang kedua saudara adalah bahwa kebangunan rohani akan terjadi sekalipun peran kita tidak diketahui orang atau di balik ayat. Sip-sip orang sudah di awal mengalami janda-janda dan pada dipugar berputaran dan pada itu besok tidak terlalu memperlukan saudara, tidak mempublikasikan supaya tidak orang tahu bahwa dia sudah membeli kepada janda-janda. Tapi dia berikan, dia jahit. Banyak orang tidak tahu itu perbuatan kasihnya yang dibalik layar itu Bapak Ibu saudara. Ternyata saudara bisa berdampak bagi kebangunan rohani pada jemaat di Yobe saat itu. Kenapa saya katakan begitu? Di ayat 42 Lukas sebagai penulis bisa pernah berkata, peristiwa itu tersiar di seluruh Yobe dan banyaknya orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, karena perbuatan yang tersembunyi di balik layar inilah saudaraku, ada kuasa yang luar biasa. Selain dari kebangkitannya, adalah perbuatan kasihnya yang sangat-sangat sekarang ini kita lihat sangat-sangat sedikit seperti tadi. Ternyata berdampak pada kebangunan rohani. Puji Tuhan. Kita pun dalam gereja Tuhan. Di Yope itu orang yang sudah mengenal Tuhan. Mereka banyak yang sudah dibaptis. Dan Petrus mengelilingi jemaat-jemaat yang pernah dikunjungi. Dia berulang-ulang lagi ke sana, saudara. Dia melawan jemaat. Nah, saudara, dia menemukan di sana saudara kebangunan rohani yang luar biasa. Saudara, kau ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemuda-pemudi dan kaum bapak di rumah Tabitha, saudara bisa berbuat banyak di rumah Tuhan ini. Puji Tuhan. Tidak harus saudara tunjukkan kepada orang. Tapi saudara, semangat. Wanita juga sangat berperan dalam pelayanan Tuhan. Mungkin gereja kita tidak mengizinkan seorang perempuan yang bukan hamba Tuhan untuk berkhotbah. Itu adalah dari firman Tuhan. Tapi itu semua juga ditentukan oleh pendahulu kita yang menjadi founder daripada GPD saudara. Itu tidak bisa kita lakukan. Tapi tidak menyurutkan saudara untuk tidak berkarya seorang wanita untuk Tuhan. Saudara bisa berkarya seperti kami. Lakukan saja Bapak Ibu saudaraku pekerjaanmu yang mendukung pelayanan ini. Mungkin engkau sukanya membantu orang yang sedang bekerja di rumah Tuhan, bantu saudara, diam-diam saja saudara. Atau mungkin apa yang rumah Tuhan ini sedang butuhkan, engkau diam saja memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Tidak perlu orang tahu. Engkau punya talenta seperti Tabitha ini seorang penjahit, manfaatkan talentamu. Apakah engkau seorang yang bisa menyanyi, bisa
dengan cepat mengerti tentang lagu-lagu saudara. Saudara talentanya di situ. Mulailah berkarya untuk Tuhan. Sekalipun saudara perempuan, tetaplah melayani Tuhan. Saya percaya kebangunan rohani akan terjadi di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersatu untuk melayani Tuhan. Kita memang berbeda Bapak Ibu Saudara. Ada yang pendiam. Ya kita tidak paksa, tidak bisa kita paksa dia supaya jadi orang yang selalu ceria. Enggak saudara. Tapi jangan kecilkan perannya. Kalau dia tidak pernah berbicara, seorang sisi mengatai dapat berkata-kata. Tapi saudara, mungkin dia berdoa di rumah untuk gereja ini Bapak Ibu Saudara. Jangan kita kecilkan perannya. Dia pasti punya peran, dia pasti punya talenta yang mungkin kita tidak lihat. Atau dia mungkin seorang yang suka bercanda, atau orang yang suka temperamennya sangat temperamental dan suka emosional, atau orang yang sedikit saja tersinggung dia tidak datang lagi kepada Tuhan, atau orang yang sedikit punya masalah udah merobek ke Tuhan. Dan jangan anggap dia itu orang yang tersingkir Bapak Ibu Saudara. Coba kita bangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Di tengah gereja ini saudara, dengan suatu harmonisasi doa saudara. Seorang mendoakan yang lain, seorang mendoakan yang lain. Saya percaya kebenaran rohani terus akan berkembang di gereja yang penuh dengan doa. Puji Tuhan. Doa adalah satu jembatan, satu hubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kaum bapak tidak punya doa dengan Tuhan? Bagaimana seorang pemuda-pemudi tidak punya doa dengan Tuhan? Tidak ada hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku, akan terjadi satu kehampaan di rumah Tuhan ini. Tidak ada gerakan Roh Kudus yang bekerja. Tapi kalau pemuda berdoa, remaja berdoa, kaum ibu, kaum bapak berdoa, hamba-hamba Tuhan apalagi saudara. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan favorit Tuhan, apalagi nama Tuhan. Anak sendiri naik untuk tidur. Lihat saja. Saya terima saudara. Ketika saya mempelajari kitab ini, saya masih ingat ketika abang saya yang paling tua meninggal dunia saudara. Seperangkat dari malam pekan lalu saudara. Setelah sampai saya di sana saudara, sorenya sebelum meninggal, saya tercengang saudara. Ketika di depan rumah abang saya ini, bukan orang Batak turun bukan Kristen saja tetapi semua lihat wanita-wanita berjilbab datang di situ saudara. Sepertinya ada orang yang berjilbab juga ustaz-ustaz datang di situ. Saya berpikir, kenapa orang-orang ini datang di sini? Ada orang Jawa, ada orang mana? Saya melihat tidak pernah saya melihat pemandangan seperti ini. Saya duduk sebentar saudara di tempat ini. Kenapa? Abang saya ini siapa sih? Enggak begitu terkenal kok abang saya ini. Hanya seorang mantri yang mau buka praktek di rumah. Kalau ada orang berobat datang itu saja. Kenapa orang-orang itu yang jauh juga saya tanya saudara saya, ini rumah yang kamu selatan di Simpang sana jauh ini. Iya, bukan ada orang Kristen. Ini mereka ada seperempat dari yang ada saat itu adalah orang-orang yang adalah orang-orang yang Kristen. Saya teringat satu hal saudara. Saya teringat ketika saya ada di rumah abang saya mulai dari kecil sampai SMA. Karena abang saya membuka praktik di rumah. Kalau ada orang sakit, dia terima saudara. Bisa melihat waktu itu saudara, ketika orang susah datang untuk berobat, apalagi di sana dekat ada juga orang-orang yang berbeda. Abang saya tidak pernah meminta bayaran saudara. Padahal obat itu bukan dia dapat gratis, dia beli. Kakak saya bersumut-sumut, ya pasti kan jalan ini saya nggak mau. Saya melihat berkali-kali ini saudara. Ketika dia melihat orang yang susah, bahkan orang yang tidak susah pun, sehingga menjadi menipu saudara. Dia punya uang, tapi tidak diberikan. Dengan alasan ada pemborong-pemborong saudara yang membawa obat yang berobat, ada kerja di hutan, kakinya kena parang dan juga berobat ke sana. Padahal dari perusahaan dapat duit. Datang yang membawa ke dalam rumah juga ada
yang saya selalu mengingat. Saya berpikir, orang-orang inilah yang pernah ditolong oleh Allah saya. Saya berpikir, kenapa banyak orang datang ke tempat ini bukan karena dia, tapi seperti kita ini, Bapak Ibu Saudara, karena pertolongan yang dia berikan kepada orang lain sangat memberkati, dan dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang membuat Tabita begitu diperhitungkan oleh Tuhan, sehingga dia bangkit dari kematian itu. Tangisan janda-janda ini membuat Tuhan menangis mendengar semua ceritanya, saudara, karena pertolongan seorang Tabita kepada janda-janda orang susah ini membangkitkan suatu gairah dari Allah untuk menghidupkan Tabita kembali. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belajarlah dari sini, saudaraku. Ketika saudara semakin banyak menolong orang, maka saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai pada hari kematian orang akan berkata kepada saudara, ada berjuang kau dengan baik, ada berjuang dengan baik, amal kalian atau mati kosong. Tapi kalau orang yang semua berbuat jahat, apa yang kemana? Saya sih juga seorang berkata apa otomatis. Puji Tuhan, Allah melihat semua. Apa yang saudara tabur itulah yang saudara tuai. Jangan terlalu perhitungkan tentang dunia ini, saudara. Aset-asetmu boleh kau hitung, tapi apakah asetmu di surga sudah semakin banyak dan berlipat kali ganda? Apakah hanya aset di dalam dunia ini kau sedang berpikir dan menghitung-hitung, membuat kalkulasi, aku tahun sekian akan menjadi tenang saja di rumah, anak-anakku lah yang bekerja. Itu bisa. Membuat juga kalkulasimu di surga. Apakah sudah ada isi dari bank surgamu di sana yang sudah tersimpan, dicatat oleh Tuhan sebagai harta yang sangat berharga seperti Tabita? Banyak perbuatan yang disimpan oleh Tuhan. Apakah rekening di surgamu sudah berisi? Amin. Apakah saudara sudah mempunyai rekening di surga? Kita tidak butuh nomor rekening sebenarnya, saudara, untuk ada di surga. Kita hanya butuh di dalam hati kita ada kasih yang selalu memberi. Puji Tuhan. Haleluya. Itu yang kita berpikir. Lalu yang ketiga, saudara, jemaat di Yope adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan, meski apapun yang sudah terjadi. Mereka terus memanggil dan mencari Tuhan lewat Rasul Petrus. Saudara, ini pelajaran juga bagi kita. Kalau jemaat di Yope meski dalam ujian seperti itu, dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap meminta kepada Tuhan. Sama seperti jaga di Safar, di mana Nabi Elia datang melawan dia, tidak ada punya apa-apa lagi, saudara. Hanya roti kecil, tepung, saudara, yang bisa dibuat dari tepung itu hanya roti kecil. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan melawat seorang janda ini, dia berharap kepada Tuhan lewat Nabi Elia. Mana yang mati kan? Allah, si Elia adalah hamba Tuhan. Dia tetap percaya kepada Elia. Dia lakukan itu semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apapun yang sudah terjadi dalam hidup, mungkin engkau berkata, keluarga ini nggak bisa diperbaiki lagi. Suami saya ini karakternya memang seperti itulah, tidak bisa lagi dirubah. Ya, engkau berkata begitu. Suami saya ini memang kalau dikasih makin keras. Suami saya ini semakin tua semakin cerewet. Atau istri saya ini semakin tua semakin tidak beriman, semakin cemas, semakin khawatirnya terlalu semakin bertambah. Nah, saudaraku, dalam keadaan seperti itu, saudaraku, kita tidak boleh menyerah. Atau anak-anak kita kita berkata mungkin, memang mau dia 2 jari payung, ikut 10 dong. Dari mana saya, dari mana perjuru mengalami budak pengalaman. Jangan berhenti sampai di sini. Tapi seperti jemaat ini, apapun yang sudah terjadi dalam keluarga saudara, hati jemaat sudah berantakan, tidak bisa lagi menolong, tidak ada lagi jalan atau solusi yang terbaik. Lakukanlah seperti jemaat Yope, tetap berharap kepada Tuhan.
Tuhan memanggil Petrus notabene adalah hamba Tuhan, bahwa di dalam Petrus ada kuasa Allah. Nah saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya jemaat di tempat ini, saudara mungkin mau percayakan seluruh hamba Tuhan supaya Tuhan bekerja dalam hamba-hamba Tuhan ini, saudara. Dan Tuhan akan bekerja memberkati saudara, mendoakan saudara. Puji Tuhan. Maka banyak juga berdoa untuk kami hamba Tuhan, karena semakin hari dunia ini adalah dunia yang jahat. Kami pun hamba-hamba Tuhan ini mulai sebuah bulu, bahkan pendeta saudara juga berhadapan dengan dunia yang sama seperti saudara, juga berhadapan dengan cuan, dengan uang, juga berhadapan dengan masalah-masalah pekerjaan yang saudara dan saya juga sama-sama sulit untuk menghadapinya. Tapi bagaimana Petrus, bagaimana Paulus bisa melewati semua perjalanan hidupnya, Bapak Ibu Saudara? Ternyata mereka juga didoakan oleh jemaatnya. Jemaatnya juga sering berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, sehingga perjalanan pelayanan mereka berjalan dengan penuh kuasa dari Tuhan. Nah, hari ini saudara gereja kita membutuhkan kerjasama yang baik. Ibaratnya ini adalah sebuah organisasi yang besar dari semua. Saudara mau mengecil di hadapan diri, tapi ini besar Bapak Ibu Saudara. Gereja ini akan menjadi besar dampaknya kalau saudara penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Masing-masing kita bekerja untuk Tuhan. Semua kita punya peran dari Tuhan. Kita sudah dianugerahkan kesehatan, kemampuan, pekerjaan, talenta. Lakukan. Berapa talenta yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, lakukan lagi. Jangan simpan-simpan. Bukan hanya hamba Tuhan yang bekerja di sini, Bapak Ibu Saudara. Jemaat juga turut harus bekerja, karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Yesus kita menolong saudara kita. Perjalanan kita akan menolong saudara kita. Kita akan berharap kepada Tuhan. Kita akan berjalan ke tengah-tengah dunia ini, Tuhan, yang sedang bekerja. Notabene mendoakan nama seorang anak Tuhan, memegang tubuh persiapan. Apalagi kita akan berkeluarga, ada banyak masalah akan muncul, Bapak Ibu Saudara. Dari pihak istri juga akan muncul, dari pihak suami, dari pihak anak, pihak tetangga, banyak saudara. Dari gereja. Bukan berarti di gereja tidak ada masalah, tapi semua itu bermunculan, Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah berhenti menyerang kehidupanmu. Tidak ada satu orang Kristen pun di dunia ini yang berhenti merasakan suatu ujian atau masalah dalam kehidupannya. Ada terus yang menyerang keluarga, ada terus yang menyerang seorang pemuda dan pemudi. Itu akan bermunculan, saudara. Saudara, jangan kita percuma datang setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak punya kemampuan, kita jangan ada saudara menderita karena siapa lagi kita harus benar-benar berani tegas terhadap kuasa iblis. Amin. Kita harus